Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Tenha. Saya akan membacakan tugas dari Final Ilmu Pendidikan Islam. Yang pertama, metode dalam pendidikan Islam. Pengertian. Secara etimologi, metode berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Arab, metode diungkapkan dalam berbagai kata seperti tarika, manhaj, dan wasilah. Tarika berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan wasilah berarti sarana atau perantara. Dengan demikian, kata yang paling mendekati adalah tarika. Metode juga berasal dari kata meta, yang berarti melalui, dan hodos, yang berarti jalan atau cara. Adapun pendekatan dalam metode yaitu pendekatan agamis, pendekatan biologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosiologi. Metode mempunyai beberapa prinsip, diantaranya yaitu metode harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri, metode harus memanfaatkan hukum pembelajaran, metode harus berawal dari apa yang sudah diketahui peserta didik, metode mempunyai aspek dalam tujuan, yaitu yang pertama, membentuk manusia didik menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadanya semata. Yang kedua, bernilai edukatif yang bersumber daripada Al-Quran. Dan yang ketiga, berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai ajaran Al-Quran. Metode belajar. Dalam mengajar suatu, tentu mempunyai metode. Adapun metode mengajar dalam pendidikan Islam yaitu metode ceramah, peluncuran produk baru, kolaborasi antar departemen, metode pemberian tugas, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode kerja kelompok, metode kisah, metode amsal, dan metode target dan tarhib. Jika itu mempunyai metode dalam mengajar, maka kita juga harus mempunyai teknik dalam mengajar. Adapun tekniknya yaitu mendidik melalui keteladanan, yang kedua mendidik melalui kebiasaan, yang ketiga mendidik melalui nasihat dan cerita, yang keempat mendidik melalui disiplin, yang kelima mendidik melalui partisipasi, dan yang terakhir mendidik melalui pemeliharaan. Materi selanjutnya berkenalan dengan pesantren, madrasah, dan sekolah. Pesantren atau pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Madrasah adalah sekolah atau perguruan yang disajarkan pada agama Islam, sedangkan jenjangnya ada madrasah ibtidaiyah yaitu sekolah agama Islam tingkat dasar SD. Madrasah Sanawiyah yaitu sekolah agama Islam pada tingkat menengah pertama SMP, dan madrasah aliyah yaitu sekolah agama Islam pada tingkat menengah atas SMA. Sedangkan kata sekolah salah satunya memiliki arti bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Serta salah satu dari beberapa arti lainnya yaitu usaha menuntut kepandaian, ilmu pengetahuan, pelajaran, pengajaran. Sedangkan secara khusus sekolah agama diartikan sebagai sekolah yang memberikan pendidikan dalam bidang keagamaan. Perbedaan sekolah dan pesantren. Yang pertama, kurikulum berbeda. Dan yang kedua, kegiatan belajar pesantren lebih padat dibandingkan sekolah pada umumnya. Yang ketiga, santri ditanamkan pendidikan akhlak lebih dalam. Yang keempat, santri tinggal di asrama. Dan yang terakhir, santri diajarkan untuk memiliki sifat mandiri dan disiplin. Materi selanjutnya, gagasan dan pembaruan pemikiran pendidikan Islam. Asyumardi Asra. Asyumardi Asra lahir di Lubuk Alun, Sumatera Barat pada tanggal 14 Maret 1955. Pendidikan yang tumbuhnya meliputi Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada tahun 1802, Master of Art MA pada Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah, Columbia University tahun 1988, Master of Philosophy MPhil.
pada Departemen Sejarah Columbia University tahun 1990 dan Doctor of Philosophy degree tahun 1992 dengan disertai berjudul dengan Transmission of Islamic Reformist to Indonesia, Network of Middle Eastern and Malay Indonesian Ulama in the 17th and 18th centuries. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut As-Sumardi Esra ialah terbentuknya kepribadian yang utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam. Tetapi seperti pendidikan umum lainnya, tentunya pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang lebih bersifat operasional, sehingga dapat dirumuskan tahap-tahap proses pendidikan Islam mencapai tujuan yang lebih jauh. Kurikulum pemikiran dan pembaruan. As-Sumardi Asra menyatakan bahwa kurikulum merupakan pencapaian tujuan-tujuan yang lebih terperinci, lengkap dengan materi, metode, dan sistem evaluasi melalui tahap-tahap penguasaan peserta didik terhadap berbagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun pemikiran pendidikan yaitu demokratisasi pendidikan Islam dan modernisasi pendidikan Islam. Menurut Asra, dalam pendidikan Islam perlu dikembangkan strategi pendekatan ganda dengan tujuan memadukan pendekatan situasional jangka pendek dengan pendekatan konsepsional jangka panjang karena perkembangan zaman secara manusiawi. Perspektif pembaruan pemikiran dan gerakan Islam Indonesia kontemporer. Pendidikan Islam dalam realitas. Perjuangan umat Islam untuk mensejajarkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum sebenarnya sudah lama dimulai, tetapi hingga saat ini pendidikan Islam dapat dikatakan masih harus diperjuangkan terus untuk mewujudkan maksud tersebut. Lembaga pendidikan umum berdiri di mana-mana dengan gagahnya di negeri ini, sedangkan lembaga pendidikan Islam harus berjuang sedemikian rupa agar bisa eksis secara kualitatif. Sebab lembaga pendidikan Islam berjumlah dianggap sejajar dengan lembaga pendidikan umum. Pembaruan kelembagaan pendidikan. Jika dicermati, inti gagasan soal ujian komprehensif program Rektor UIN Jakarta seperti dikutip pada awal tulisan ini, maka setidaknya ada 4 hal yang harus ditarik di dalamnya. Yang pertama, kuliah di perguruan tinggi di luar negeri lebih mudah. Kedua, lulusan perguruan tinggi luar negeri lebih marketable dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Ketiga, kuliah di perguruan tinggi dalam negeri lebih sulit karena banyaknya mata kuliah yang tidak relevan. Dan yang keempat, lulusan perguruan tinggi dalam negeri sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Dengan begitu, mendapatkan lapangan pekerjaan, dengan begitu disadari bahwa lembaga pendidikan tinggi Islam harus berbenah diri dan melakukan transformasi untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompetitif dan kompleks. Perguruan tinggi dalam dianggap tidak marketable, tapi dalam menghadapi persaingan global, isu-isu komporer pendidikan menurut Mendiknat Bambang Susatyo, pemerintah memberikan waktu 10 tahun mulai 2007 bagi para guru untuk memenuhi persyaratan sertifikasi profesi pendidikan dengan memiliki gelar sarjana serta lulus uji sertifikasi. Itulah sebabnya kelahiran Undang-Undang Guru dan Dosen yang sudah memasuki tahun kedua itu hingga saat ini belum juga memberikan kesejahteraan kepada guru dan dosen secara nyata. Guru dalam pendidikan Islam. Guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencariannya, profesinya mengajar. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah teacher yang berarti pengajar dan edukator yang berarti pendidik, ahli mendidik. Sedangkan dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang menunjukkan pengertian guru seperti ustaz, mudarris, muallim, muaddid, murabbi. Kata ustaz berarti guru, profesor, gelar, akademik, jenjang di bidang intelektual, pelatih, penulis, dan penyair. Tugas guru dalam kitab Ihya Ulumuddin Misan al-Amal yaitu mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam tugas dan kewajiban memberi kasih sayang terhadap anak didik, menjadi teladan bagi anak didiknya, dan menjaga kode etik guru. Sifat dan kualifikasi. Al-Abrasi menyebutkan bahwa guru dalam pendidikan sebaiknya
memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Suhud, bersih tubuhnya, bersih jiwanya, tidak ria, tidak memendam rasa dengki dan iri hati. Dan masih banyak lagi. Menurut Ibnu Jama'ah yang dikutip oleh Abdul Mujib dan Yusuf bin Syakir, etika guru dibagi atas 3 macam, yaitu etika yang terkait dengan diri sendiri, etika terkait peserta didik, dan etika dalam proses belajar mengajar. Setidaknya ada 2 kualifikasi akademik yang patut dimiliki guru, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan kualifikasi uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi pendidikan formal adalah pendidikan selama 4 tahun. Kualifikasi uji kelayakan dan kesetaraan adalah kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan, tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi. Sebagai suatu profesi, guru mesti memiliki 5 kompetensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi profesional. Dan yang terakhir, kompetensi kepemimpinan. Materi selanjutnya, filosofi pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah, yang berarti pendidikan. Pendidikan seumur hidup adalah suatu konsep, suatu ide, atau gagasan pokok, yang berarti bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung selama seorang belajar dari lembaga-lembaga pendidikan normal formal, bahwa seorang masih dapat memperoleh pendidikan ia mau setelah ia selesai menjalani pendidikan formal. Prinsip pendidikan seumur hidup didasari atas berbagai landasan aspek tentang urgensi pendidikan seumur hidup, yaitu meliputi aspek filosofis, aspek psikofis, aspek sosio-budaya, aspek ekonomis, aspek politis, dan aspek teknologis. Pandangan Islam tentang pendidikan seumur hidup. Utlub al-ilma min al-mahdi ila al-lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai lian lahat. Sayangnya, kepopuleran ajaran pendidikan seumur hidup dari Rasulullah tidak sempat menggugah perhatian umat Islam untuk memperkasainya menjadi war program menambah ilmu sebagai saat sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Persepsi dan implikasi. Pendidikan seumur hidup ditinjau berdasarkan beberapa perspektif, yaitu tinjauan ideologis, tinjauan ekonomis, tinjauan sosiologis, tinjauan filosofis, tinjauan teknologis, dan tinjauan psikologis dan pedagogis. Materi selanjutnya, riset mini tentang program studi PBI FTK U6. Sejarah prodi pendidikan bahasa Inggris. Program studi pendidikan bahasa Inggris dimulai dengan dibukanya beberapa jurusan program studi dalam lingkup IAIN Alauddin Makassar, termasuk tadris pendidikan bahasa Inggris pada masa jabatan Rektor IAIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Haji Abdul Muin Salim, berdasarkan SK Rektor nomor D12 SK PPP 009-0106 tentang pembukaan jurusan dan program studi dalam lingkup IAIN Alauddin Makassar. Tertanggal 3 September 2001, surat keputusan ini kemudian diikutkan dengan surat keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam nomor DJ 269/2002 tentang penyelenggaraan program studi pendidikan bahasa Inggris jurusan tadris dan pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar. Tertanggal 16 Juli 2002, berdasarkan SK Ban PT 0670 SK Ban PT Agret S6 2016, status program tadris bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah kemudian berubah menjadi program studi pendidikan bahasa Inggris hingga saat ini. Visi dan misi prodi pendidikan bahasa Inggris. Visinya menjadikan program studi berreputasi internasional dalam menghasilkan tenaga pendidik bahasa Inggris yang berakhlak mulia dan berdimensi multiliterasi pada tahun 2020. Adapun misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan tenaga pendidik bahasa Inggris yang berakhlak mulia, berdaya saing, berjiwa entrepreneurship, dan berdimensi multiliterasi. Yang kedua, melaksanakan penelitian dan inovasi dalam bidang pendidikan bahasa Inggris
yang bermanfaat bagi stakeholder dan menjadi rujukan internasional. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan bahasa Inggris yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Yang keempat, mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, penelitian, pengabdian kepada masyarakat pada skala regional, nasional, dan internasional. Demikian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.